Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas buku tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah seorang imam Ahlus Sunnah dari imam-imam mazhab ya, yang dikumpulkan perkataan-perkataan beliau dalam masalah akidah dikumpulkan dalam satu kitab. Maka kita perlu menelaah perkataan beliau tentang akidah karena kebanyakan yang dibahas dari perkataan beliau adalah masalah fikih. Namun ternyata beliau banyak memiliki pernyataan-pernyataan terkait tentang akidah. Kita masuk pada bab yang baru, bab Majaa anil Imam Syafi'i rahimahullah fil halif bi ghairillah. Tentang bersumpah dengan nama selain Allah ya. Bersumpah dengan selain Allah. Apa hukumnya ya? Tentunya sebagaimana kita ketahui bahwasanya bersumpah dengan nama Allah itulah yang dianjurkan. Jadi masalah jika bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rincikan sebagai berikut. Bersumpah ada dua, bisa dengan Allah, dengan selain Allah. Adapun dengan Allah bisa dengan misalnya dengan namanya, atau dengan misalnya dengan sifat-sifatnya ya. Kalau dengan namanya misalnya demi Allah, demi Ar-Rahman ya. Ini adalah bersumpah dengan nama Allah. Dengan sifat-sifatnya misalnya dengan wa bi izzatika, dengan keperkasaan Engkau ya Allah. Contohnya dengan bersumpah dengan Al-Qur'an misalnya ya. Bersumpah dengan keperkasaan Allah ya. Dengan izzah Allah, keperkasaan Allah. Kita tahu izzah adalah sifat Allah. Ini contohnya. Ini boleh misalnya mengatakan wa izzatika. Wa izzatika, ya ini contoh. Misalnya juga bersumpah dengan Al-Qur'an. Bersumpah dengan Al-Qur'an. Karena kita tahu Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Boleh ini. Firman Allah. Dan firman Allah atau pembicaraan Allah adalah sifat. Bicaranya Allah adalah sifat-sifat Allah. Maka kalau orang bersumpah dengan Al-Quran, boleh. Atau ada yang bersumpah dengan Taurat. Misalnya bersumpah dengan Taurat. Bersumpah dengan Taurat, Injil. Taurat atau misalnya Injil atau Zabur. Ini semua boleh jika yang dimaksud dengan Taurat atau Injil atau Zabur yang belum dirubah ya. Yang masih asli. Adapun kalau yang dirubah tentu sudah kemasukan pernyataan atau perkataan-perkataan manusia. Ini semua dibolehkan. Bahkan demikian kalau seorang bersumpah dia tidak bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka banyak ya bentuk-bentuknya ya, seperti contohnya bersumpah dengan nabi, demi nabi misalnya, wan nabi ya, kalau bahasa Arabnya gini, wan nabi, demi nabi. Ini tidak boleh, atau demi nabi atau demi rasul. Kalau maksudnya bersumpah demi nabi ya, ini tidak diperbolehkan. Contohnya lagi misalnya bersumpah dengan Ka'bah. Dengan Ka'bah. Ini dulu sempat sahabat kalau bersumpah mereka mengatakan wal Ka'bati. Kalau sumpah dalam bahasa Arab pakai wa atau ta atau bi. Bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallah. Ini dalam bahasa Arab artinya sumpah. Kalau kita biasanya kita bilang demi. Ya. Kalau bahasa Arab bisa pakai wa, wan nabi atau wallahi, bisa pakai bi, billahi, bisa ta, tallahi. Dengan Ka'bah misalnya dia mengatakan wal Ka'bati. Ini tidak boleh. Akhirnya disuruh ganti dengan warabbil Ka'bah. Warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Itu baru benar karena itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersumpah dengan nenek moyang, bersumpah dengan
nenek moyang atau ayah, nenek moyang, kakek, ayah, kakek, bapak, ini semua tidak boleh. Misalnya wa abi, demi ayahku, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, kalau hukum bersumpah dengan nama Allah seperti ini, jika dilanggar harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Bayar kafarah dalam surat Al-Maidah kalau enggak salah ayat 89 ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum atau raqabah. Kafarahnya itu kasih makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin atau merekakan budak. Siapa yang tidak mampu fasyamu salasati ayyam, baru puasa 3 hari. Adapun ini, maka ini kalau dilanggar tidak bayar kafarah. Nanti akan kita baca perkataan Imam Syafi'i. Kalau dilanggar tidak bayar kafarah. Kemudian juga ulama Syafi'i, apa hukumnya sekarang bersumpah dengan selain Allah? Hukumnya, ulama Syafi'i membahas ya tentang hukumnya jika ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Ya. Jika memaksudkan mengagungkan selain Allah tersebut, jika memaksudkan mengagungkan selain Allah tersebut, sebagaimana mengagungkan Allah, maka ini syirik. Ini syirik akbar. Kufur ini adalah kekufuran. Kufur. Kufur atau syirik akbar. Karena menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bermaksud demikian, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan syirik asghar. Namun adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat inilah makruh. Tidak sampai pada maksiat, tidak sampai syirik asghar. Jika tidak dimaksud demikian, ini pendapat Imam Syafi'i. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'i, insyaallah akan kita nukilkan. Tapi saya akan bacakan ini kira-kira gambaran tentang bersumpah ya. Dengan Allah maupun dengan selain Allah. Ada bedanya kalau dengan bersumpah dengan Allah, kalau dilanggar harus bayar kafarah. Jika bersumpah dengan selain Allah tidak perlu bayar kafarah. Dan jika bersumpah dengan selain Allah pun ada dua kemungkinan. Jika maksudnya mengagungkan Allah, mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah, bahwasanya yang diagungkan tersebut memiliki sifat-sifat rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa mendatangkan penyakit, bisa macam-macam, bisa menghilangkan penderitaan. Nah, ini sama seperti keyakinan terhadap Allah, maka ini syirik dan kufur. Namun jika tidak, maka ada khilaf, ada yang mengatakan syirik kecil, ada yang mengatakan makruh. Adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat hukumnya makruh. Saya bacakan di sini, An Rabi' bin Sulaiman, dari Rabi' bin Sulaiman, qala, muridnya, beliau berkata, qala Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man halafa billah au bismin min asma'ihi, siapa yang bersumpah dengan Allah atau dengan salah satu dari nama-nama Allah, fahanatha fa alaihil kafarah, kemudian dia batalkan, dia tidak menjalankan sumpahnya, maka dia harus berkafarah sebagaimana kita sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah. Wa man halafa bi syai'in ghairillah mithli an yaqul ar-rajul wal ka'bati wa abi, dan siapa yang bersumpah dengan selain Allah seperti dia berkata demi Ka'bah, dia bersumpah dengan apapun selain Allah, maka dia seperti dia berkata demi Ka'bah wal ka'bati wa abi, atau demi ibuku, demi ayahku, wa kadza demi ini, demi anu, demi ini, maka wa kadza makana fahanatha, kemudian dia melanggar, dia tidak menjalankan sumpahnya, fala kafarata alaihi, maka dia tidak perlu bayar kafarah. Mithlu dzalika qauluhu la amri, seperti seorang berkata demi umurku, demi umurku. Ini juga salah satu bentuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi demi ayahku, demi, maksudnya sumpah demi ibuku, kemudian
demi umurku atau demi Ka'bah, demi Nabi, ini semua tidak diperbolehkan. Dan ini kalau dilanggar tidak perlu bayar kafarah karena janji tersebut tidak sah. Janji tersebut tidak sah. Janji yang sah itu kalau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala pun dengan nama Allah tidak dianggap. Qala, kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa kullu yaminin bi ghairillahi fahiya makruhah min manhiyun anha." Kata beliau, seluruh sumpah dengan nama selain Allah maka hukumnya makruh. Makruh tahu, makruh ada dua, ada makruh tahrim, makruh tanzih. Namun maksud Imam Syafi'i itu makruh tanzih, tidak sampai pada derajat haram tapi dibenci dalam syariat. Manhiyu anha, dilarang. Min qibali qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Sungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut. Siapa yang bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam. Kalau tidak bersumpah dengan nama Allah mending diam. Qala Imam An-Nawawi berkata rahimahullah menjelaskan perkataan Imam Syafi'i, wal madhhab al-qata' bi annahu laisa biharam. Madhab yang dipastikan dalam madhab yang muktamad dalam madhab Syafi'i bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah tidak sampai pada derajat haram, bal makruh, tapi hanya sampai pada derajat makruh. Tsumma man halafa bi makhluqin lam tanaqid yaminuhu. Siapa yang bersumpah dengan makhluk, dengan selain Allah berarti dengan makhluk. Demi Nabi, demi Ka'bah, demi umur, demi rembulan, demi apa, semua sumpah tersebut tidak dianggap, tidak sah. Wala kafarata fi hanthihi. Oleh karenanya siapa yang melanggarnya tidak perlu bayar kafarah. Qala al-ashab, berkata ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, "Falau i'taqada al-halif fil mahlufi bihi min at-ta'zim ma ya'taqidu fillah ta'ala kafar." Kalau seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan makhluk, meyakini mengagungkan selain Allah tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka dia telah kafir, Dalam nukilan yang lain dinukilkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir, karya Al-Qadhi Al-Mawardi, ya. Qala Syafi'i, "Wa man halafa bi ghairillahi fa hiya yaminun makruhah." Siapa yang bersumpah dengan sama selain Allah maka dia adalah sumpah yang dibenci, tapi tidak sampai derajat haram. Ini lebih jelas lagi. Imam Syafi'i kemudian berkata, "Wa akhsha an takuna ma'siyah." Dan aku khawatir itu maksiat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a Umar yahlifu bi abihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Umar bersumpah dengan ayahnya. Itu Umar bersumpah, "Wa abi, demi abiku, demi ayahku." Faqala alaihi salam, maka Nabi menegur Umar dengan berkata, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah bahwasanya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan ayah kalian, bapak-bapak kalian. Maka Umar berkata, "Wallahi ma halaftu biha ba'du dzakiran wala athiran." Maka kata Umar, kalau begitu demi Allah aku tidak akan bersumpah lagi dengan nama bapak, dengan nenek moyang dalam kondisi ingat ataupun dalam kondisi menukil sumpah orang lain, ya. Maka ini yang di pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Tentunya ini adalah masalah khilaf di kalangan para fuqaha, ya, tentang jika tidak mengagungkan makhluk tersebut, apakah sekedar makruh saja, ya, ataukah syirik asghar, ya, asghar. Ada khilaf di kalangan para ulama, di antara mazhab Hambali juga ada khilaf. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya kalau tidak mengagungkan makhluk tersebut sebagai mengagungkan Allah, maka tidak sampai kufur, namun merupakan syirik asghar. Saya sebutkan sini, nukilan sebentar. Ibnu Hajar Al-Haytami, ya.
ada menyebutkan sebagian ulama Syafi'iyah menganggap bukan cuma sekedar makruh, tetapi sampai pada derajat haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Namun yang benar, yang mu'tamad, yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana perkataan Imam Syafi'i sendiri, bahwasanya jika tidak sampai mengagungkan makhluk tersebut sebagaimana mengagungkan Allah, maka hukumnya hanya makruh, yaitu dibenci, yaitu dijauhi. Dan Imam Syafi'i hanya mengatakan akhsha an takuna ma'siyah, aku khawatir adalah maksiat. Jadi tidak sampai pada hukum derajat haram, tapi hanya makruh. Ala kulli hal, apakah pendapat yang benar haram, syirik asghar, ataukah pendapat yang benar adalah makruh? Maka seorang waspada, jangan mengotori lisannya dengan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama, bahkan dalam sebagian ulama Syafi'i sendiri, ada yang mengatakan hukumnya dosa, haram. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan hukumnya adalah syirik asghar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Taib. Di sini ada pembahasan ya, tentang sumpah dengan Allah. Jadi Rasulullah bersabda, kenapa kita mengatakan ini bisa syirik? Rasulullah SAW bersabda, dalil. Ya. Ada dua dalil menjadi pembahasan. Ya. Tentunya tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah mengatakan, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan hukumnya. Rasulullah hanya mengatakan jangan. Nah, jangan ini dalam syariat bisa artinya haram, bisa artinya makruh. Karena kalau haram berarti larangan yang ditekankan, kalau makruh yaitu larangan yang tidak begitu ditekankan. Tapi dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Ya, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka telah musyrik, maka telah melakukan kesyirikan. Taib. Di sini ulama Syafi'iyah mengatakan ini maksud siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah kesyirikan. Mereka membawakan syirik ini syirik akbar. Syirik akbar jika mengagungkan. Mereka bawakan hadis ini sebagaimana kita jelaskan, ya. Jika mengagungkan makhluk tersebut, sebagaimana mengagungkan Allah, ya. Adapun jika tidak, maka tidak masuk dalam hadis ini. Ini ulama. Adapun pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah, kalau bukan syirik besar, syirik kecil, maka mereka menganggap siapa yang mengagungkan syirik akbar, siapa yang tidak mengagungkan maka syirik kecil. Ini hadis yang kedua yang mau kita bahas juga, satu hadis Rasulullah SAW dalam perkataannya beliau berkata, saya nukilkan, seakan-akan Rasulullah SAW bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Aflaha wa abihi in sadaq, ya. Dari Rasulullah pernah berkata aflaha wa abihi in sadaqa. Itu Rasulullah SAW berkata, beruntung dia demi ayahnya jika dia jujur, jika dia benar. Ini Rasulullah pernah mengucapkan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kisah hadis ini, ya, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya tentang
Tatawu, apakah saya ada kewajiban yang lain ya? Saya bacakan hadisnya. Apakah ada kewajiban yang lain selain salat 5 waktu ya? Hadis Talha bin Ubaidillah, saya bacakan. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, tha'ir ar-ra's. Ada seorang laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd, itu timur kota Madinah, dalam kondisi rambutnya berdiri. Kami mendengar suaranya ya, dan kami tidak paham dia bicara apa. Sampai dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata tentang Islam, bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang ini, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 salat 5 waktu sehari dan semalam. Orang ini bertanya, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban yang lain bagiku? Salat yang lain yang wajib bagiku selain 5 waktu ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Illa an tatawwa'a, yang sisanya cuma sunnah, tidak sampai wajib. Wa siyamu syahri Ramadan, demikian juga wajib bagimu untuk puasa bulan Ramadan. Maka dia bertanya lagi, apakah ada puasa lain yang wajib selain puasa Ramadan? Kata Nabi, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali puasa sunnah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan lagi, yang wajib bagimu adalah zakat. Maka dia berkata, hal alayya ghairuha, apakah ada yang wajib selain zakat? Sedekah yang wajib selain zakat? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali kalau kau sedekah sunnah. Fa'adbara rajul, maka orang tersebut setelah itu pergi balik, dan dia berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Demi Allah, aku tidak akan menambah dan aku tidak mengurangi. Yaitu aku mau jalankan yang wajib-wajib saja. Tidak aku tambah dan tidak aku kurangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari perkataan orang tersebut, aflaha wa abihi in sadaq. Atau dalam riwayat, au dakhalal jannah wa abi in sadaq. Dia sungguh beruntung atau dia masuk surga demi ayahnya jika dia jujur. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi masalah di sini, seakan-akan Rasulullah bersumpah dengan mengatakan wa abih di sini, perhatikan, wa abih. Atau yang artinya demi ayahnya. Ini dibahas oleh para ulama tentang lafal ini. Apakah Rasulullah SAW bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa pendapat di kalangan ulama, sikap para ulama tentang hadis ini, tentang lafal ini yaitu wa abihi demi ayahnya. Yang pertama menyatakan ini diucapkan Nabi sebelum tahu diharamkan. Diucapkan oleh Nabi sebelum pengharaman. Karena syariat datang bertahap. Dan ini sebelum pengharaman. Apalagi sahabat dahulu bersumpah dengan ayah mereka. Sampai Rasulullah SAW satu hari larang. Dulu sahabat sering bersumpah dengan demi Ka'bah, demi ayahku. Dan pertama dalam Islam, awal-awal tidak dilarang. Yang dilarang kalau menyembah berhala, syirik akbar. Adapun bersumpah dengan ayah, dengan nenek moyang, dengan umur, dengan Ka'bah, di awal tidak dilarang. Ya, maka kemudian datang larangan. Bisa jadi Rasulullah mengucapkan ini sebelum syariat pengharaman, yaitu sebelum disyariatkan pengharamannya. Maka ini jauh sebelum Rasulullah haramkan hal tersebut. Baik, yang kedua, ada yang mengatakan lafalnya dhaif. Lafalnya tidak sahih. Tidak sahih. Lafal ini yang wa abihi ini tidak sahih. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar. Ahli hadis dari Madzhab Maliki kalau tidak salah abad kelima ya. Pendapat Ibnu Abdul Bar. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ini riwayat Muslim. Kalau kita buka riwayat Bukhari kita tidak mendapati lafal wa abihi ya. Wa abihi ya. Lafal ini tidak ada, ini hanyalah riwayat lafal yang syadzah atau lafal yang syadz sehingga lafalnya tidak sahih. Ini pendapat kedua dan ini pendapat Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Tadi ini punya hujah yang kuat juga di ahli hadis dia mengumpulkan riwayat dia mengatakan lafal ini tidak sah, perawi salah ya, perawi salah ya. Kemudian juga pendapat yang ketiga dan ini pendapat yang dipilih ulama Syafi'iyah ya dan banyak ulama, Rasulullah mengucapkan wa abihi di sini maksudnya adalah bukan untuk sumpah. Bukan untuk sumpah. Tapi penekanan saja, itu kebiasaan orang Arab. Penekanan sebagaimana
sebagaimana kebiasaan orang Arab. Dan ini dari mana kita tahu? Karena dalam orang Arab terkadang ngomong sesuatu tidak dimaksudkan. Seperti dia mengatakan sakilat ka ummuk. Ya, ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh Mu'adz, "Ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallama bih?" Ya Rasulullah, apakah kita akan diadab gara-gara ucapan kita? Kata Nabi SAW, sakilat ka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Itu doa kematian, semoga kau mati maksudnya. Tapi ini bukan itu ucapan orang Arab untuk penekanan. Bukan maksudnya untuk sumpah, bukan maksudnya dengan lafal maksud tersebut, bukan. Tapi maksudnya penekanan, mereka punya cara-cara menekan suatu pernyataan ya. Seperti kadang mereka melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka mengatakan qatalakallah. Qatalakallah. Kalau secara lafal qatalakallah artinya semoga Allah membinasakanmu, semoga Allah memerangimu. Padahal maksudnya takjub. Takjub. Seperti kita orang Indonesia kalau kita lihat sesuatu yang aneh kita bilang gila lu. Gila lu. Padahal dia enggak gila. Ya. Dia enggak gila, tapi kita ungkapan kaget atau ungkapan. Demikian juga orang Arab ketika berbicara, mereka ingin menekan sesuatu, terkadang mereka menggunakan wa abi, bukan maksudnya untuk bersumpah. Apalagi di sini Rasulullah SAW berkata demi ayahnya ya. Bukan demi ayahku dia, bukan demi ayahnya dia, bukan demi ayahnya Nabi, tapi Nabi bersumpah, Nabi berkata demi ayahnya. Aflaha wa abihi in sadaq, demi ayahnya jika dia masuk surga jika dia jujur. Sehingga di sini tahu Rasulullah tidak bermaksud untuk bersumpah. Tidak dengan nenek moyang beliau, ya, tetapi beliau mengucapkan demi ayahnya, ayah sang pembicara tadi, orang Arab Badu yang bertanya tadi. Maka ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya yang itu bukanlah maksudnya sumpah. Rasulullah SAW tidak bermaksud untuk bersumpah, tapi sebagai penekanan dalam bahasa Arab. Allah alam bisawab ini terkait dengan masalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang berusaha untuk menjauhi lafal-lafal yang menggiring kepada bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi paling tidak makruh, atau pendapat yang mengatakan syirik kecil, dan kalau ada pengagungan takut kualat dengan apa yang dia sumpahi tersebut, demi mbah ini atau demi jin ini sampai syirik akbar kalau dia mengagungkan yang dia sumpahi tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bahas pembahasan berikutnya. Bab berikutnya saya bacakan tentang bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang dari Imam Syafi'i tentang pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengagungkan Rasulullah luar biasa ya. Maka Imam Syafi'i dulu diberi gelar dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Ketika beliau pergi ke Irak, beliau bertemu dengan banyak ahlul ra'yi, itu orang-orang yang sering menggunakan kias sehingga kurang berdalil dengan hadis. Maka beliaulah yang kemudian menyebarkan sunnah di sana di Irak, dan beliau membantah ahlul kalam ya, ahli-ahli filsafat, sehingga beliau diberi gelar dengan Nasirus Sunnah, yaitu pembela sunnah. Ini menunjukkan bagaimana beliau sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengucapkan dengan perkataan yang panjang yang termaktub dalam kitab Ar-Risalah ya. Risalah kitabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga pernyataan Imam Syafi'i ini diriwayatkan juga oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, dan sanadnya dengan sanad yang sahih. Saya bacakan, kita terjemahkan pelan-pelan. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Fakana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiratahu al-mustafa li wahyihi. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang istifa, yang dipilih untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-muntakhab li risalatihi. Muntakhab sama, dipilih dari banyak calon, dipilih yang terbaik ya untuk menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mufaddal ala jami'i khalqihi. Yang lebih diutamakan, dimuliakan dari seluruh makhluknya. Kata Imam Syafi'i tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufaddal ala jami'i khalqihi. Allah memuliakan dia lebih daripada seluruh makhluknya. Bi fathi rahmatihi, di mana Allah
dengan membuka rahmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena rahmat Nabi yang Allah alam, ini bisa jadi Allah memberikan rahmat kepada Nabi yang luar biasa, atau rahmat Nabi yang merupakan Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga ketika Nabi dijadikan rahmat bagi seluruh alam semesta, maka jadilah dia Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dia yang paling mulia di antara seluruh makhluknya? Demikian juga wa khatmi nubuwatihi, karena Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Dan nabi yang terakhir adalah nabi yang terbaik. Karena tidak butuh dengan nabi-nabi yang lain. Syariatnya syariat yang terbaik. Ya, karena tidak butuh lagi dengan revisi syariat berikutnya. Maka Nabi Muhammad lah nabi yang termulia karena dia rahmat bagi seluruh alam semesta dan dialah nabi yang terakhir. Wa a'ammi ma ursila bihi mursalun qablahu, dan cakupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih umum daripada Rasul-Rasul sebelumnya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW termulia. Rasul-Rasul sebelumnya mereka hanya diutus kepada kaumnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa kana nabiyyun qabli yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ila nasi kafah. Adapun nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada umatnya masing-masing. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, Nabi Nuh kepada kaumnya, ya. Dan banyak nabi-nabi hanya diutus kepada Nabi Bani Israel, Nabi Lut hanya kepada kaum Sodom, ya. Demikian nabi-nabi diutus kepada kaumnya. Makanya Nabi Musa tidak diutus kepada kaum Khadir. Nabi Musa tidak diutus kepada kaum Khadir. Lihatlah dua kaum yang berbeda di zaman yang sama. Ada Nabi Musa dan kaumnya, ada Khadir dan kaumnya. Ketika Nabi Musa mencari Khadir, dia menempuh perjalanan jauh ditemani oleh Yusha bin Nun, muridnya. Sampailah ketemu Khadir, maka Nabi Musa mengucapkan salam, assalamualaikum wahai Khadir. Khadir bertanya, siapa engkau? Kata Nabi Musa, ana Musa, saya adalah Musa. Nabi Khadir berkata, Musa Bani Israel, apakah engkau Musanya Bani Israel atau Musa-Musa yang lainnya? Kata Nabi Musa alaihissalam, iya, aku Musa Bani Israel. Ini menunjukkan Nabi Khadir memahami bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Kemudian akhirnya mereka berjalan, mereka naik kapal di kaumnya Nabi Khadir. Kaum Nabi Khadir kenal Khadir, tidak kenal Musa, maka dia kasih tumpangan gratis. Mereka kasih tumpangan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir, tumpangan gratis. Kenapa? Mereka mengenal Nabi Khadir. Maksud saya, masing-masing nabi diutus kepada kaumnya. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, risalahnya umum, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Al-marfu'u dzikruhu ma'a dzikrihi fil ula. Yang di mana penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat bersama penyebutan Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu pada azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada azan. Atau ketika orang masuk Islam, ada mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi penyebutan Nabi terangkat dibarengkan dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi mulia. Nabi-nabi lain tidak. Padahal semua nabi diutus oleh Tuhan yang sama, Allah. Tetapi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat dalam kumandang azan di dunia. Wasyafi'i wal fil ula wal syafi'i wal musyaffa' fil ukhra, dan dialah yang memberi syafaat dan dapat izin untuk memberi syafaat di ukhra, itu di akhirat. Itu maqamul mahmud. Ketika semua nabi tidak bisa memberi syafaat di padang mahsyar agar Allah segera datang mulai persidangan, hanya nabi yang diberi izin untuk memberi syafaat. Dan ini menunjukkan nabi yang termulia dari seluruh nabi-nabi yang lain. Sini Imam Syafi'i menyebutkan poin-poin kenapa Nabi Muhammad yang termulia dibandingkan nabi-nabi yang lain, dibandingkan seluruh umat manusia. Afdalu khalqihi nafsan. Dia adalah manusia yang paling baik jiwanya. Benar, nanti akan kita singgung bahwasanya di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat akhlaknya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya mukjizat Nabi bermacam-macam. Di antaranya mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi tersebut di antaranya adalah akhlaknya. Akhlak Nabi akhlak yang terbaik. Beliau adalah jiwa yang terbaik dalam segala hal, beliau yang terbaik. Makanya disebutkan wa ajma'ahum likulli khuluqin wa ajma'uhum likulli khuluqin radiyahu fi dinin wa dunya. Dan dia yang paling mencakup seluruh akhlak yang diridhai oleh Allah, baik perkara agama maupun perkara dunia. Jadi Nabi akhlaknya sendiri merupakan mukjizat. Dan bukan cuma itu, akhlak Nabi mencakup seluruh akhlak dari segala sisi. Kalau kita baca sirah para nabi mungkin kita tidak mendapati segala sisi, tapi Nabi dalam segala sisi akhlak, perkara dunia maupun perkara akhirat,
beliau yang paling terbaik, yang paling mengumpulkan akhlak yang terbaik. Kita dapati sebagian orang dia mungkin apa namanya terbaik dalam beberapa sisi akhlak. Mungkin dia orang sangat dermawan, mungkin dia sangat murah hati, tapi ternyata dia pemarah misalnya. Mungkin dia sangat dermawan, tapi ternyata dia suka dendam, tidak mudah memaafkan. Misalnya, tapi Nabi SAW dalam segala hal, keberanian nomor satu, beliau paling orang pemberani. Kalau perang paling depan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat mundur, beliau maju. Ya, seperti dalam perang Hunain, semua sahabat mundur, Rasulullah SAW malah maju ke depan sambil berteriak, Ana Nabiyyul la kadzib, Ana ibni Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak berdosa dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Sehingga orang musuh pada melihat beliau. Padahal beliau harusnya sembunyi, malah nampakkan dirinya. Beliau paling berani. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Kunna idza marra al-bi'na ba's ittaqaina bi Rasulillah. Kalau kami dalam kondisi perang yang sangat kencang, berat, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal. Pemberani, paling dermawan nomor satu, paling pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling berakhlak mulia kepada istrinya, paling sayang kepada anak-anaknya, paling baik sama pembantunya, paling baik terhadap istrinya, semuanya paling baik setia terhadap sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling berbakti kepada paman-pamannya, kepada bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling menyambung silaturahmi semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling menjamu tamu, paling bantu orang, ya. Inilah Rasulullah SAW yang paling mengumpulkan akhlak mulia yang Allah ridhai dalam perkara dunia maupun perkara agama. Wa khairuhum nasaban wa daran. Dan dia adalah yang terbaik nasabnya dan yang paling baik tempat tinggalnya. Nasabnya Quraisy, nasab terbaik di dunia, tempat tinggalnya Mekah. Kemudian Madinah, tempat terbaik di alam semesta. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Imam Syafi'i, dialah Muhammad abduhu, hamba Allah dan rasulnya. Kemudian kata beliau, arrafana wa khalqahu ni'amahul khasah wal 'amah an-naf' fid din wad dunya. Allah mengenalkan kepada kita dan juga kepada makhluknya tentang nikmat-nikmat yang spesifik, ya, nikmat Allah yang spesifik atau yang manfaatnya umum baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi Rasulullah SAW nikmat yang besar. Rahmatul muhdah adalah rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada alam semesta ini. Nikmat yang spesifik, ya, kepada kaum muslimin dan juga kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah SAW merasa berat kalau ada yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberi kebaikan kepada kalian. Semangat menyampaikan berdakwah. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin sangat sayang dan sangat rahim, ya. Jadi Allah sebutin ini kepada orang Quraisy, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari kalian wahai Quraisy, orang kafir. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah merasa berat kalau menimpa kalian keberatan. Makanya para orang kafir ketika mereka kafir, Rasulullah SAW sedih. Karena ini orang Quraisy, suku bangsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih. Kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat agar kalian dapat hidayah. Bahkan terhadap orang kafir, terhadap umat manusia. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Persia, mengingatkan tentang Islam, mengajak masuk Islam. Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka masuk Islam. Rasulullah semangat berdakwah kepada seluruh alam semesta. Tidak pernah letih, tidak pernah berhenti. Sejak Allah berkata kepada Nabi SAW, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Rasulullah SAW tidak pernah istirahat dalam berdakwah sampai beliau meninggal dunia di akhir hayat beliau, ya. Apalagi kepada kaum mukminin, bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah SAW sangat sayang kepada kaum mukminin. Kemudian Imam Syafi'i berkata, akhbarana Ibnu Uyainah an Ibni Abi Najih an Mujahid fi qawlihi, yaitu riwayat dari Mujahid tentang firman Allah, Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, rafa'na laka dzikra, kami angkat untukmu sebutanmu. Itu surat Asy-Syarah ayat 4. Qala la uzkar illa dzukirta ma'i, yaitu Allah berkata, aku tidak disebutkan kecuali kau akan disebutkan bersamaku. Ada dalam azan. Tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah, masuk Islam. Allah memuji, orang-orang memuji Allah, memuji juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ada Allah disebut, ada Nabi disebut. Tidak disebut Allah kecuali disebut bergandengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ma'i asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi demikianlah di antara pengagungan bentuk bagaimana Imam Syafi'i mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menyebutkan tidaklah Allah disebut kecuali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut. Ya ani wallahu alam dzikruhu indal adzan billah. Yaitu Nabi disebut ketika azan bersama disebutnya Allah wal adzan. Wa yahtamilu dzikru inda tilawatil kitab. Demikian juga menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an wa indal amal bit ta'ah. Seorang kalau baca Al-Qur'an dia ingat bahwasanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya surat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indal amali bi ta'ah, demikian juga kalau menjalankan ketaatan, kita taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah, otomatis. Taat kepada Nabi, taat kepada Allah, ya. Walukuf anil ma'siyah, demikian juga berhenti. Ya, tidak bermaksiat. Kita tidak melanggar maksiat, kenapa? Karena Rasulullah larang. Sehingga ketika seorang tidak maksiat, dia ingat Nabi, ingat Allah. Dia tahu ini larang Nabi. Nabi larang berarti Allah larang. Ketika dia melakukan ketaatan, dia tahu ini sunnah Nabi. Dan dia tahu apa yang Rasulullah sunnahkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Fa sallallahu ala nabiyyina kullama dzakara dzakirun." Semoga salawat dan keberkahan dari Allah kepada nabi kita setiap ada yang menyebutnya, setiap orang-orang menyebutnya. Wa ghafala an dzikrihil ghafilun, meskipun orang-orang lalai menyebutnya. Wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal maupun di akhir. Afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadin min khalqihi, dengan salawat yang lebih terbaik, yang tersuci, yang terbanyak daripada yang lainnya jika Allah bersalawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zakana wa iyyakum bis salati alaihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita, mensucikan kami dan mensucikan kalian dengan bersalawat kepadanya. Afdhala ma zakka ahadan min ummati bi salatihi alaihi, dengan sebaik-baik tazkiyah, pensucian yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat bahwasanya orang yang sering mengingat Nabi, sering bersalawat, maka dia akan disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazahullahu anna afdhala ma jaza mursalan amman ursila ilaihi, dan semoga Allah memberi balasan yang terbaik kepada seorang rasul, ya sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada seorang rasul atas jasanya terhadap umatnya yang diutus kepadanya. Fa innahu anqadhana bihi minal halakah. Sungguhnya Rasulullah SAW telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Itu dengan diutusnya kita selamat. Jelaskan mana yang haram, mana yang halal. Wa ja'alana fi khairi ummatin ukhrijat linnas. Maka dengan sebab Nabi, saya ulangi kata Imam Syafi'i, fa innahu anqadhana bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Nabi Muhammad SAW menyelamatkan kita dari kebinasaan. Wa ja'alana fi khairi ummatin ukhrijat linnas. Dengan sebab Nabi SAW, Allah menjadikan kita menjadi umat terbaik yang pernah dikeluarkan bagi umat manusia. Da'inina bidinihi, dengan sebab Nabi SAW kita bisa beragama dengan agama Nabi Muhammad SAW. Alladzi irtada, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa bihi malaikatahu, dengan sebabnya maka Allah milih para malaikatnya. Wa man un'ima alaihi min khalqihi, dan orang-orang yang Allah beri anugerah dari hamba-hambanya. Dengan siapa? Dengan sebab Nabi SAW. Allah pilih para syuhada, Allah pilih para orang-orang soleh, Allah pilih para ulama. Kenapa? Dengan ajaran Nabi SAW. Falam tamussa bina ni'matun dhaharat wala batanat nilna biha hadzan fi din wa dunyan aw dufi'a bina biha anna makruhun fihima wa fi wahidin minhuma illa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababuha. Perhatikan kata beliau, tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan, yang nampak maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tertutup, yang kita dapatkan kebaikan di dunia maupun terkait urusan dunia maupun urusan agama, atau tidak ada satu keburukan yang dijauhkan dari kita, apakah kenikmatan yang kita rasakan atau keburukan yang kita dihindarkan dari kita, kecuali sebabnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qaidu ila khairiha, ya, yang menunjukkan kepada yang terbaik, ya. Wal hadi ila rusydiha, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Adzaid anil halakah wa mawridis su', yang berusaha menjauhkan kita, menggiring kita jauh dari kebinasaan dan tempat-tempat yang menggiring kepada keburukan. Fi khilafir rusyd, perkara-perkara yang menjauhkan kita dari jalan yang lurus, Rasulullah SAW berusaha menjauhkan kita dengan arahannya, ya. Dengan arahannya, ya.
Sampai dalam riwayat Rasulullah SAW, anak saya seperti seorang yang memegang hujazikum. Saya pegang pinggang kalian agar kalian tidak lepas. Tapi sebagian kalian tetap lepas menuju pada keburukan. Al-munabbih lil asbabil lati turidul halakah. Dialah Rasulullah yang telah mengingatkan tentang sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Al-qa'im bin nasihati fil irsyadi wal indhari fiha. Dialah yang menegakkan nasihat, menyampaikan nasihat dalam mengarahkan kepada kebaikan dan memberi peringatan dari keburukan. Ya. Fasallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memberi salawatnya kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kama shalla ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innahu Hamidum Majid. Sebagaimana Allah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sungguhnya Allah Maha terpuji dan Maha mulia. Taib, masih lanjut atau masih kuat atau tidak ini? Masih ada satu bab lagi. Sabar ya. Kita lanjut lagi sekali karena terkait dengan Rasulullah SAW. Bab berikutnya, bab ma ja'a anil Imam Syafi'i anna Allah a'ta nabiyyana sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ti nabiyyan qablahu. Ini di antara bentuk pengagungan Al-Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah bab tentang pernyataan Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Baik. An Amr bin Sawad as-Sarhi. Jadi Rasulullah SAW diberikan mukjizat. Jadi kalau kita bicara mukjizat, mukjizat kepada nabi-nabi terdahulu, rata-rata adalah mukjizat hissiyah. Al-mukjizat al-hissiyah itu yang di indra, bisa dilihat. Bisa di indra. Indrawi itu bisa indrawi. Terlihat, terdengar dan lain-lainnya. Ini dulu. Jadi sifatnya pertama mukjizatnya hissiyah, bisa dilihat. Yang kedua hanya berlaku, hanya dilihat oleh orang-orang di zamannya. Disaksikan. Maksudnya hissiyah itu bisa disaksikan. Bisa di indra itu disaksikan. Hanya disaksikan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang di zamannya. Ini mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Contoh misalnya banjir Nabi Nuh. Siapa yang bisa lihat banjir Nabi Nuh? Kaum Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian angin yang menghancurkan kaum Ad, ya. Rihal Aqim. Siapa? Ya, cuma kaum Nabi Hud dan kaumnya. Siapa yang bisa lihat mukjizat onta? Semua terdisaksikan. Onta keluar tiba-tiba dari batu, pecah keluar onta, tahu-tahu bunting. Mana bapaknya enggak ada, ibunya enggak ada. Tahu-tahu ada onta tersebut. Siapa yang bisa lihat? Cuma kaum Nabi Saleh. Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, siapa yang melihat mukjizat itu? Cuma umat di situ ketika itu yang melihat, ya. Semua mukjizat Nabi Musa ketika membelah lautan atau tongkatnya menjadi ular, siapa yang melihat? Yang melihat cuma Fir'aun dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika laut terbelah juga siapa yang melihat, ya. Demikian Nabi Isa alaihissalam ketika membuat tanah liat kemudian ditiupkan jadi burung, siapa yang lihat? Ya orang saat itu aja. Demikian juga ketika dia menghidupkan yang mati, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa uhyil mauta bi idnihi, ya. Aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu bi idznillah, ya. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lihat cuma orang-orang di zamannya tersebut. Ini mukjizat nabi-nabi terdahulu. Adapun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ada dua model mukjizat. Yang pertama mukjizat hissiyah sama. Al-mukjizat al-hissiyah itu tadi yang disaksikan. Dan ini banyak contohnya seperti contoh terbelahnya rembulan. Banyak ya, terbelahnya rembulan. Air keluar dari tangannya. Jari-jarinya dan lain-lain banyak sekali, ya. Keberkahan makanan tiba-tiba jadi banyak. Yang kedua adalah al-mukjizat al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah.
yaitu apa namanya? Abstrak atau apa namanya? Maknawi ya. Bukan konkret, maknawi ya. Ini contohnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi ini juga mukjizat tersendiri. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini maknawi ya, sesuatu, dan ini kekal ya. Al-Qur'an, kalau sirah Nabi ya kita tinggal baca ya, tinggal dibaca ya. Dibaca dalam buku-buku. Adapun mukjizat Al-Qur'an ini abadi. Dilihat oleh semua manusia. Atau dirasakan, bukan tidak dirasakan ya. Dirasakan oleh semua manusia sampai hari kiamat. Hingga hari kiamat. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, di antaranya As-Suyuti ya, setelahnya Allah memilihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, "Ma min nabi", tidaklah seorang nabi kecuali diberikan kepada dia mukjizat ma mithlu alaihi amana alaihi al-bashar, yang dengan mukjizat tersebut orang akan beriman. Adapun aku, mukjizatku wahyu. Wahyu kata Nabi, mukjizatku wahyu, itu Al-Qur'an. Bukan onta, bukan ini, bukan wahyu, maknawi, sesuatu yang maknawi. Dan aku berharap aku adalah milik pengikut yang paling banyak. Konsekuensi Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi yang akan merevisi syariatnya, dan tidak lagi Nabi akan datang sebagai penggantinya atau setelahnya. Bahwasanya mukjizat Nabi terakhir tersebut harus abadi. Makanya Allah pilihkan wahyu. Makanya keajaiban Al-Quran bisa disaksikan sampai sekarang. Al-Quran luar biasa. Tentunya mukjizat Al-Quran banyak, sudah kita bahas dalam pengajian tadi. Tapi setiap orang bisa merasakan kehebatnya Al-Quran. Bukan cuma orang-orang di zaman Muhammad SAW, zaman Nabi. Tapi orang sekarang para ulama membahas, kita luar biasa keajaibannya, kebenarannya. Oleh karenanya mukjizat Nabi adalah yang terbaik. Maka Nabi diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Baik, kita bacakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Qala li Syafi'i, ma a'tallahu nabiyyan, ma a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memberikan kepada seorang nabi pun apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad lebih daripada yang lainnya. Fakultu, maka aku tanya kepada beliau, kepada Imam Syafi'i, a'ta Isa ihya al-mauta. Bukankah Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Faqala, maka Imam Syafi'i menjelaskan, a'ta Muhammadan haninal jidha alladhi kana yaqifu yakhtubu ila jambihi hatta huyya lahu al-mimbar, falamma huyya lahu al-mimbar hannal jidha hatta sumi'a sautuhu fa hadza akbaru min dzalik. Ya. Jadi bagaimana mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa menghidupkan yang mati? Maka Imam Syafi'i menjelaskan, bukankah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat terdengar kerinduan suara Ishak batang korma yang merindukan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dahulu berkhutbah dengan bersandar kepada batang korma. SAW bersandar batang korma. Sampai akhirnya ada yang bikin mimbar buat Nabi, batang korma tersebut akhirnya expiredkan atau non aktifkan. Sehingga disimpan, sehingga diganti dengan mimbar. Ketika Nabi berkhutbah di mimbar, itu batang korma nangis, terdengar isakan suaranya oleh para sahabat, didengar. Rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW, sampai Nabi memeluknya, Nabi ulus-ulus, baru kemudian dia diam. Seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan mukjizat orang mati dihidupkan lagi, ini oke, ini hebat. Tapi dia pernah hidup. Dia pernah hidup, dikembalikan lagi ruhnya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat karena asalnya batang korma tidak ada kehidupan. Tahu-tahu dia bisa berbicara, bisa terisak-isak, bisa rindu kepada Rasulullah SAW. Ini lebih hebat daripada mukjizat menghidupkan orang mati. Ini maksud kata Imam Syafi'i. Saya bacakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengomentari, "Wa huwa mimma kuntu asma'u syekhana Al-Hafidz Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah yadhkuruhu an Syafi'i." Dan ini yang pernah aku dengar dari guruku, yaitu Al-Mizzi Abul Hajjaj rahimahullah taala, menyebutkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan demikian. Wa akram mathwa. Wa inna maqala fa hadza akbar min dzalik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan mukjizat tangisan batang korma lebih hebat daripada menghidupkan kematian? Li'anal jidh' laisa mahallan lil hayat, karena namanya batang korma asal tidak ada kehidupan di situ. Wa ma hadza hasala lahu syu'urun wa wajdun
lamma tahawwala anhu ila al-mimbar. Namun kita dapati ternyata akhirnya batang yang mati tersebut atau punya perasaan, punya kerinduan. Ya, tatkala Nabi SAW berpindah dari batang menuju mimbar. Fa'anna wa hanna, maka dia pun merintih, maka dia pun rindu. Haninal isyar hatta nazala ilai, seperti rintihan isyar ini kalau tidak salah unta yang bunting, terdengar suara isakan, terdengar oleh para sahabat. Sampai Nabi SAW pun turun dari mimbar kemudian menuju ke batang kurma tersebut. Fahtadanahu wa sakanahu, Rasulullah SAW pun meluknya, Rasulullah menenangkan dia hatta sakan, sampai dia pun tenang. Qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri berkata, "Fa hadzal jidha hanna ilaihi." Sungguhnya batang kurma tersebut rindu kepada Rasulullah SAW. Fa innahum ahaqqu an yahunnu ilaihi. Ya, sungguhnya orang-orang tentu lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma audul hayati ila jasadin kanat fihi bi'dznillahi fa azim. Dan benar adapun kehidupan kembali lagi kepada jasad itu mukjizat yang agung, ya. Akan tapi lebih agung yang ini karena jasad tersebut tadinya punya kehidupannya hilang dikembalikan. Ini oke, hebat, tapi lebih agung yang tidak punya kehidupan sama sekali kemudian tiba-tiba hidup karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza a'jabu wa 'adzam min ijadi hayatin wa syu'urin fi mahallin laisa ma'lufan lidzalik lam takun fihi qablu bil kulliyah fa subhanallahi rabbil alamin. Maka lebih agung karena asalnya jidh batang tidak punya kehidupan sama sekali. Wa qad dzakara ulama anna awwala man takallama fi dalail an-nubuwah huwa al-Imam Syafi'i. Para ulama telah menyebutkan yang pertama kali membahas tentang mukjizat Nabi adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, "Wa qad kuntu sami'tu min syekhina al-Imam al-'Allamah Al-Hafidz Abil Hajjaj Al-Mizzi taghammadahu Allah bi rahmatih." Dan aku telah mendengar dari guruku Imam Al-'Allamah Al-Hafidz Abul Hajjaj Al-Mizzi, semoga Allah meliputinya dengan rahmatnya, anna awwala man takallama fi hadzal maqam, yang pertama kali bicara tentang dalailun nubuwah, tentang tanda-tanda kenabian, bukti-bukti kenabian, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang pertama kali membahas tentang dalailun nubuwah, kemudian diikuti oleh ulama yang setelahnya. Imam Syafi'i luar biasa, dia yang pertama kali membahas tentang ilmu usul hadis. Dia yang pertama kali membahas tentang ilmu usul fikih. Kemudian diikuti dikembangkan oleh para ulama. Dia yang pertama kali membahas tentang dalailun nubuwah, diikuti oleh ulama setelahnya. Rahimahullah Imam Syafi'i. Jadi Nabi diberikan oleh Allah mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya Al-Qur'an, mukjizat yang abadi. Dan tidaklah ada nabi-nabi yang punya mukjizat kecuali Nabi memiliki mukjizat yang mirip dengan itu, dan itu dibahas panjang lebar oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan dikumpulkan dalam satu buku baru oleh seorang ulama judulnya Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh begini. Nabi Nuh mukjizatnya adalah banjir air yang meliputi bumi. Kemudian dia selamat dengan adanya kapal. Ada kapal yang kemudian menyelamatkan, padahal semua tidak ada yang selamat. Maka di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang lebih hebat daripada itu. Itu seperti sahabat, ya. Al-Ala ibn Hadrami kalau tidak salah, demikian Abu Muslim Al-Khawlani yang berjalan di atas air. Air tidak perlu kapal, air jadi beku kemudian mereka jalan di atasnya. Subhanallah. Ini maksudnya kalau kapal tidak tenggelam, berlabuh di ombak yang sangat tinggi, ya, seperti jibal fi maujin kal jibal, ketika itu ombak seperti gunung kata Allah Subhanahu wa taala, kapalnya selamat. Ini mukjizat, ya, karena cuma zatu alwahin wa dusur, ya, cuma terbuat dari kapal sederhana dari lempengan kayu dan paku, tapi selamat meskipun ombaknya setinggi gunung. Itu mukjizat, tidak ada yang ragu. Tapi masih di atas kapal selamat. Nah, ini di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang berjalan di atas air jadi beku, bisa dibuat jalan tanpa kapal. Jadi mirip dengan mukjizat Nabi Nuh. Demikian juga misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan, kita yang ingin baca panjang lebar bisa baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibrahim alaihissalam dibakar kemudian selamat. Ada yang terjadi pada sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Muslim Al-Khawlani. Ketika dia pergi menuju ke Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, di Son'a kalau tidak salah, yang ngaku sebagai nabi. Maka Al-Aswad Al-Ansi mengatakan, "Apakah Muhammad Rasulullah?" Kata Abu Muslim Al-Khawlani, "Na'am." "Apakah aku Rasulullah?" Dia ngaku sebagai nabi. Dia nabi palsu. Apakah aku nabi? Kata, "La asma," aku tidak dengar. Nabi palsu tersebut bertanya lagi, "Apakah Muhammad Rasulullah?" Kata Abu Muslim Al-Khawlani berkata lagi, "Na'am, iya, dia Rasulullah." "Kalau saya bagaimana?" "Maaf, saya tidak dengar." Akhirnya dia marah, dia suruh nyalakan api, dia bakar Abu Muslim Al-Khawlani. Dibakarlah. Ya, dibakar, ketika dibakar ternyata selamat. Kemudian dia balik menuju kota Madinah.
Abu Bakar ketika itu Rasulullah sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketemu Abu Bakar, kemudian dia salat, terjadi heboh berita ya. Bahwasanya ada orang yang dibakar tidak terbakar. Akhirnya Umar ingin ketemu. Siapa dia? Itu orangnya. Umar pun datang. Benar engkau begini, kata dia benar. Umar memuji, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan aku bisa melihat dari umat Muhammad yang bisa mendapat mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi banyak terus mukjizat Nabi yang semirip dengan mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi yang semirip dengan mukjizat Nabi Isa, banyak dibahas oleh Ibnu Katsir. Tentu kalau kita akan bahas sangat panjang, saya cukupkan isyarat saja. Allah alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan insyaallah taala dalam bahasan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.